double D nya ini merek Audiolink. Power supply yang saya gunakan ini daya outputnya DC 12 volt, outputnya ini L dan N, dan ada lagi satu ground. Dan di strum rumah saya itu tidak ada groundnya. Output DC nya ini ada tiga, ada warna kuning dan merah. Ini kalian jadikan satu ya, ini untuk bagian V plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rizky Lanja YouTube Channel. Di vlog kali ini saya akan bagikan video bagaimana cara pasang double din bekas yang sudah tidak terpakai dan masih berfungsi normal dipasang di strum rumah dengan menggunakan power supply yang harganya cukup terjangkau. Dengan 150 ribuan kalian bisa beli power supply tersebut. Oke. Oke teman-teman, untuk double D nya ini merek Audiolink. Nah, untuk serinya ini ya teman-teman, ALK TV 6511. Power supply yang saya gunakan ini untuk daya inputnya 110 sampai 220 volt. Nah ini ya teman-teman, untuk inputnya 110 sampai 220 volt untuk strum rumah, dan daya outputnya DC 12 volt dan 20 ampere. Jadi untuk ampernya 20. Power supply ini harganya cukup murah di toko online shop, harganya sekitar 150 ribuan. Jadi yang pertama itu di bagian inputnya ini L dan N, dan ada lagi satu ground. Dan di strum rumah saya itu tidak ada groundnya, jadi saya kasih di bagian L dan N saja. Ini ada dua kabelnya kayak gini. Kalian bisa kasih sekun seperti ini ya teman-teman. Di toko elektronik banyak nih sekunnya, sekun Y namanya ya teman-teman. Dan kalian modif kayak seperti ini, jadi dimodif dengan colokan. Nah ini colokannya ini bekas colokan Magicom yang sudah tidak terpakai. Terus saya potong kabelnya, terus saya masukin di bagian input power supply ini ya teman-teman. Nah untuk output DC nya ini ada tiga. DC output min ada 3, 1, 2, 3, dan DC output plus ada 2, ada 3 juga, sorry, itu 2, 3 ya teman-teman. Nah untuk DC output min saya kasih di warna kabel biru, bisa jepit di bagian bautnya ya teman-teman. Nah untuk DC output plus saya kasih kabel warna merah. Oke teman-teman, kita lanjut ke pemasangan di double din. Nah ini di double din di sini saya kasih tahu dulu ada warna kuning. Saya jelasin dulu kameranya. Nah ini ada warna kuning dan merah. Ini kalian jadikan satu ya, ini untuk bagian V plus dan yang ground dan kabel break. Nah, ini untuk kabel break di double din ini warna coklat. Untuk double din yang lain biasanya ada warna kabel pink, orange dan hijau. Jadi kalian harus cari tahu dulu di bagian sini ya teman-teman, di bagian diagram soketnya kalian cari dulu yang bagian warna coklat atau brown. Nah ini ya teman-teman, ini brown, ini di break. Nah ini ya teman-teman, kalian cari bagian breaknya kabelnya warna apa, karena kalau break ini nggak disambung di ground nanti untuk menampilkan gambar itu nggak bisa. Jadi kalian yang kabel bagian break ini kalian sambung jadi satu ke V min atau ke ground ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk power supply nya. Dan jika di double din itu ada kabel untuk IL, nah itu kalian sambung juga. Ini warna oranye ini untuk kabel IL nya, nanti disambung ke bagian plus. Nah IL itu untuk nyalain tombol-tombol bagian sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke penyambungan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sambung bagian strum V plus nya dulu ya teman-teman. Nah di setiap kabel saya kasih jepitan gini karena ini untuk pemasangan, saya tidak kasih paten. Kalau kalian ingin dipatenin, kalian bisa sambung terus dikasih solasi atau disolder ya teman-teman jika ingin kuat. Nah ini untuk bagian merah dan kuning ini jadikan satu, dan untuk bagian kabel warna oranye itu kabel IL itu kalian jadikan satu juga ke sini.
Jadi kalian kalau muter di malam hari itu tombol-tombol di bagian double din itu menyala. Jadi untuk kabel oranye ini atau kabel il, karena setiap double din itu warnanya berbeda-beda, ada yang oranye ada yang lain. Ini kalau untuk audio link ini warnanya oranye, jadikan satu ke V+. Karena nanti kalau tidak dijadikan satu, kita putar di malam hari di saat lampu semua mati, nanti bagian tombol-tombol double din itu mati juga kalau tidak disambungin di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini bagian plusnya saya jepit ya teman-teman. Ini jadikan satu ke bagian plus. Jadi warna merah, kuning dan oranye ini saya jadikan satu ke bagian V+ ya teman-teman. Bisa jepit. Terus bagian V- nya ini untuk kabel warna biru tadi V-. Nah, kalian yang V- taruh di bagian warna hitam. Dan kabel break tadi ya teman-teman, kalian jadikan satu. Nah, gitu. Untuk bagian break harus dikasih di bagian V- ya teman-teman, agar nanti kalian putar video lewat USB itu gambarnya itu tidak ada logo warningnya ya teman-teman. Itu kalau di mobil biasanya untuk handbrake teman-teman. Dan untuk bagian speaker ini ada warna, jika kalian mempunyai speaker 4, kalian bisa sambung speakernya ini semuanya ya teman-teman. Karena ini saya pakai speaker hanya 2, saya hanya sambung yang bagian warna putih ini dan yang warna abu-abu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai speaker 4, kalian bisa sambung bagian putih ini 2. Jadi ini ada putih polos dan putih garis hitam. Nah, putih polos ini dan putih garis hitam ini bagian speaker. Jadi yang polos ini bagian plus speaker. Nah, yang bagian ada garis hitamnya ini untuk speaker yang bagian min. Dan yang untuk abu-abu ini juga sama. Jadi semua yang ada garis hitamnya ini bagian min, dan yang polos ini bagian plus speaker. Jadi yang saya sambung bagian putih ini dan abu-abu. Nah, jika kalian mempunyai speaker sebanyak 4, kalian bisa sambung di bagian yang lain ini. Jadi kayak ungu dan warna hijau. Nah, ini ungu ada 2 dan hijau warna 2. Nah, jika kalian ingin lebih sempurna lagi dan dipasang di kamar, ini bagian depan kalian letakin di posisi sebelah kiri. Karena ini untuk kiri yang ini. Dan ini kalian bisa tentukan di bagian depan kalian bagian kanan. Terus yang di speaker yang warna hijau dan ungu ini kalian bisa tentukan lagi yang di belakang kalian bisa kasih speaker di belakang posisi duduk kalian di bagian kanan untuk yang ungu, dan yang hijau ini bisa kalian taruh di bagian kiri di bagian belakang kalian posisi kalian duduk. Oke teman-teman, jika kalian ingin menyambung semua dari kabel speaker ini, tapi ini saya hanya memakai 2 speaker, makanya saya kasih sambung yang bagian putih ini dan abu-abu ya teman-teman. Oke, kita sambung teman-teman. Ini yang bagian speakernya. Ini udah saya buka dulu ini bagian speaker ya teman-teman. Kupas kabelnya. Ini di speakernya ada 2, saya taruh di bagian warna putih ini dan yang abu-abu ini teman-teman. Nah, ini abu-abu ini teman-teman. Ini yang ada garisnya ini min semua. Oke teman-teman, itu saja yang disambung, yang lain nggak usah disambung, yang kabel yang lain masih banyak ini nggak usah disambung. Jika kalian ingin tambahkan power amplifier, kalian bisa sambungin bagian rem ini ke power amplifier ya teman-teman, yang warna biru ini teman-teman. Ini tapi saya tidak pakai power amplifier, makanya saya langsung sambung ke bagian speaker saja, dan ini yang sisanya lain tidak saya pakai. Oke teman-teman, mudah sekali. Kita pasang. Ini udah selesai pemasangannya. Nah, kita lanjut di bagian colokan ini, kita colokin ke listrik ya teman-teman.
kita colokin. Nah, ini power supply udah nyala. Power supply-nya udah nyala ya teman-teman. Kita tinggal nyalain double D-nya ya teman-teman. Nyalain double D-nya. Oke teman-teman, ini udah nyala. Oke teman-teman, ini udah nyala. Oke teman-teman, ini untuk speakernya udah nyala, ini udah nyala. Jadi kalian bisa colokin USB di sini, SD card dan yang lain-lain. Kalian bisa lari ke bagian Bluetooth. Jika kalian tidak ada USB, kalian bisa lari ke Bluetooth. Oke teman-teman, mudah sekali ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Jika kalian suka bisa kasih like. Jika kalian kurang paham bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.